Cerita anime ini tentang Alto Gufil, seorang siswa di Akademi Sihir yang kesulitan dalam melakukan pemanggilan makhluk. Nilai ujian pemanggilannya rendah, dan gurunya mengingatkan dia bahwa mungkin akan harus mengulang kelas. Lalu datanglah Lilia, teman sekelasnya yang mendengar kabar tersebut. Lilia terlihat sedih karena mereka berjuang bersama. Tapi Alto tetap bertekad untuk tidak menyerah. Dia ingin mencoba memanggil sesuatu yang unik. Suatu hari, Alto menemukan buku pemanggilan kuno di perpustakaan. Dengan semangat, dia membacanya dan mencoba praktik dari buku itu. Setelah menciptakan lingkaran sihir, muncullah iblis wanita tanpa pakaian. Wanita itu bertanya apa yang Alto inginkan darinya. Dan Alto ingin menjadikannya sebagai familiar. Setelah kontrak terbentuk, iblis wanita bernama Vermei yang siap menerima perintah dari Alto selama bisa menyerap mantranya. Alto sebenarnya berbakat, tapi kesulitan dalam pemanggilan disebabkan oleh mantranya yang terlalu kuat. Hari berikutnya, Alto membawa Vermei ke sekolah. Awalnya, guru tidak percaya bahwa wanita itu familiar Alto. Namun, setelah perdebatan panjang, guru itu akhirnya mengakui Alto lulus dalam ujian pemanggilan. Alto dan Vermei menjadi pusat perhatian. Meskipun hubungan mereka hanya sebatas kontrak, ini membuat orang lain merasa cemburu. Setelah belajar, tiba-tiba Lilia menantang Alto untuk duel agar dia berpisah dengan Vermei. Vermei menerima tantangan itu dengan syarat Lilia harus menuruti keinginan Alto jika kalah. Setelah kesepakatan, mereka langsung duel dengan serangan terbaik dari familiarnya masing-masing. Lilia berharap bisa membuat Alto menyerah, tapi serangannya tidak mempan terhadap Vermei. Hanya dengan gertakan, Vermei berhasil membuat Lilia menyerah. Setelah memenangkan duel, Alto memerintahkan agar Lilia dan Vermei bisa berdamai. Pada malam harinya, Vermei meminta hadiah, yaitu menyerap mantra dari Alto untuk mempertahankan wujud fisiknya. Alto dan Vermei jadi perbincangan di setiap kelas karena kemampuan Vermei mengalahkan naga yang lepas kendali. Setelah sekolah, beberapa senior dari kelas 3 mencari masalah karena Vermei telah melukai naga mereka. Ketika Vermei mengalihkan perhatian mereka, Alto mencoba menahan pergerakannya dengan sihir kristal, tapi tak terlalu efektif di hadapan pengguna naga. Vermei punya cara lain untuk melawannya. Untuk menghina senior tersebut, Vermei memberikan energi kepada Alto sehingga serangannya berkali lipat lebih kuat. Dengan cara ini, mengalahkan pengguna naga bukan lagi hal yang sulit. Selain mengalahkan naga, Vermei juga membuat anak kelas 3 menyesal karena mencari masalah dengan adik kelasnya. Kemudian, setelah Alto kembali ke asrama, Vermei bertanya tentang cita-citanya di masa depan. Alto menjawab bahwa dia bercita-cita menjadi penyihir hebat dan meraih gelar khusus sebagai penyihir elit. Mendengar ambisi besar Alto, Vermei semakin menyukainya sambil memeluk Alto. Vermei berjanji untuk membantu mewujudkan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Pada hari berikutnya, Alto, Lilia, dan Shiro dipanggil oleh kepala sekolah untuk menjadi perwakilan kelas kedua. Namun, hanya satu orang yang bisa mendapatkan posisi tersebut. Ketiganya diberikan ujian khusus yaitu mencari bunga peri. Meskipun tidak dipilih, Max, seorang anak bangsawan, ikut campur. Namun, karena kelalaiannya, ia malah membuat pelayannya kerepotan. Mereka menemukan bunga peri dengan mudah, tapi Cerberus menghalangi mereka mengambilnya. Lilia menggunakan ramuan tembus pandang, mesti harus menahan malu karena melepas pakaiannya. Vermei mengatakan bahwa mengusir monster anjing itu mudah baginya. Tapi sebelumnya, ia perlu menyerap sebagian besar mana yang dimiliki oleh Alto dengan hati-hati. Ketika Cerberus menyadari kehadiran mereka, Alto segera melindungi Lilia. Dan Vermei mengalahkan monster itu dengan serangan sihir yang luar biasa. Berkat kerjasama mereka, Lilia berhasil mendapatkan bunga peri. Meski merasa tidak pantas karena gagal mendapatkannya sendirian, akhirnya bunga itu jatuh ke tangan Cheryl karena terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat Alto dan Vermei berangkat sekolah, mereka melihat kelompok penunggang naga yang diidolakan oleh semua murid selama jam pelajaran olahraga. Mereka dibicarakan sebagai kapten dan pendiri klub penunggang naga, terutama Chris, yang sangat dikagumi karena kedudukannya tinggi di OSIS. Alto juga sangat mengaguminya dan menyatakan keinginannya untuk menjadi seperti Chris. Saat para murid berada di ruang ganti pakaian, Lilia mengekspresikan kekesalannya terhadap Vermei. Lilia merasa tidak menyukai Vermei karena ia merasa Vermei menyembunyikan sesuatu darinya. Kemudian, ketika mereka berjalan di lorong sekolah, mereka bertemu dengan Chris yang sedang bersama petinggi OSIS. Melihat situasi tersebut, Vermei tiba-tiba mengajak Alto untuk melawan Chris sebagai bentuk dukungan.
memberikan kekuatan agar Alto bisa memungguli petinggi OSIS tersebut. Ternyata, Chris memiliki sifat buruk yang sering meremehkan orang lain dan menindas yang lemah. Akibatnya, Rex menjadi korban serangan Chris dan harus masuk rumah sakit setelah kalah dalam pertarungan. Meskipun sebelumnya Alto dan Rex tidak akur, mereka akhirnya menunjukkan rasa peduli satu sama lain setelah mendengar cerita tentang apa yang terjadi pada Rex. Alto kemudian datang ke Lina dan menantang Chris untuk berduel. Meskipun Chris memberinya kesempatan untuk mundur, Alto tetap bertekad melawan. Chris memanggil naga miliknya untuk memberikan pelajaran kepada Alto. Namun Alto menyerang duluan. Pertarungan sengit pun dimulai, dengan Chris menggunakan elemen apinya untuk mencegat serangan Alto. Setelah pertarungan berlangsung cukup lama, Vermeil dan Alto menggabungkan kekuatan mereka dengan menggunakan sihir kristal yang sangat kuat. Namun, upaya mereka masih belum cukup untuk mengalahkan Chris. Chris berhasil menghindari serangan mereka sambil terus menyerang dengan bantuan naga miliknya. Meskipun demikian, Alto dan Vermeil tetap bertekad untuk menang. Mereka menggunakan sihir dalam jumlah besar, menciptakan kristal berukuran besar untuk mengelabui Chris sehingga mereka bisa menyergapnya dari belakang. Dengan strategi tersebut, akhirnya Chris berhasil dikalahkan. Setelah menang dalam duel tersebut, Alto tiba-tiba menjadi populer di antara murid perempuan, membuat Liu yang merasa sangat cemburu dan kesal pada mereka. Setelah dikalahkan oleh adik kelasnya Alto, Chris diberi hukuman untuk membersihkan halaman. Ketika Rex mendekatinya, dia segera meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Pada malam itu, Vermeil tiba-tiba mencium Alto yang sedang tertidur. Selain menciumnya, Vermeil juga mengungkapkan perasaannya, membuat Alto terus memikirkannya. Pada hari berikutnya, Alto menemui Profesor Obsidian dan bertanya, apakah iblis bisa merasakan cinta pada manusia? Meskipun ahli dalam bidangnya, Profesor Obsidian mengalami kesulitan menjawabnya. Berdasarkan sejarah, ia menyimpulkan bahwa iblis hanya ingin mengambil energi sihirnya saja. Jawaban tersebut membuat Alto merasa cemas. Untuk memastikannya, dia bertanya kepada Vermeil apakah benar dia hanya mengincar energi sihirnya saja. Vermeil langsung memeluk Alto dan mengakui bahwa meskipun dia membutuhkan energi sihir, dia juga sangat menyukainya. Keesokan harinya, seorang murid perempuan mendatangi Profesor Obsidian. Beberapa saat setelah pertemuan itu, murid tersebut ditemukan dalam kondisi koma dalam ruangan yang sudah membeku. Kejadian itu menjadi pembicaraan hangat di sekitar sekolah. Sementara pihak OSIS juga sedang menyelidiki hal tersebut karena jumlah korban semakin bertambah. Sementara itu, Alto mendapat tugas dari gurunya untuk menulis laporan tentang familiarnya. Dia diminta mencatat segala hal mulai dari tinggi badan hingga detail lainnya tentang familiarnya sejelas mungkin. Ketika sedang mengerjakan tugas tersebut, Lilia dan Shiro secara diam-diam mengawasinya untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Alto. Lilia bahkan sampai menyusup ke kamar Alto dengan meminum ramuan tembus tandang. Namun, karena tugas laporannya hampir selesai, dia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Scene berubah beberapa tahun yang lalu. Rex dan Chris sangat akrab dengan familiar mereka. Familiar pertama yang dipanggil oleh Rex adalah telur raksasa. Namun saat itu, murid-murid lain tidak begitu memperhatikannya. Chris tampak sangat antusias memuji familiar miliknya. Sementara di tempat lain Alto dan Vermeil sedang mencari bahan masakan. Vermeil meminta Alto untuk membelikannya hidangan penutup. Tetapi karena uangnya sudah menipis, Alto tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Meskipun Vermeil menggodanya, Alto tetap tidak bisa membelikan hidangan itu. Kemudian, terjadi insiden di mana seseorang meminta bantuan untuk menghentikan Rex yang tampaknya sedang mengamuk bersama familiarnya, menyerang Chris secara brutal. Chris berusaha melawan, tapi perlawanan itu sia-sia karena Rex sudah kebal terhadap serangannya. Chris jadi tidak berdaya karena terus dipukuli tanpa henti. Tidak lama kemudian, Alto dan yang lainnya tiba di tempat kejadian. Mereka segera mengamankan Chris dan bersiap untuk melawan Rex. Saat Rex akan menyerang, Ketua OSIS datang untuk menghentikannya dengan kemampuan berpedang yang luar biasa. Dia berhasil melumpuhkan Rex beserta familiar naganya. Keesokan harinya, para murid akan mengikuti suatu ujian. Lilia meminta Alto untuk fokus pada hal yang ada di depannya untuk memastikan kelancaran ujian tersebut. Sementara itu, Vermeil masih terus memikirkan insiden yang terjadi beberapa hari lalu. Karena itu, dia ingin menyelidikinya sendirian dengan alasan ingin kembali ke asrama lebih awal. Tingkah lakunya yang tidak biasa membuat Alto sangat khawatir. Namun, dia tidak bisa menyusulnya karena Lilia mengajak Alto untuk belajar bersama dengannya. Saat berjalan di area sekolah, Vermeil bertemu dengan Obsidian. Hanya dengan melihatnya,
Vermeil bisa merasakan bahwa Obsidian adalah pelaku di balik insiden yang sedang terjadi. Vermeil memberi peringatan dan menyuruhnya untuk berhenti. Namun karena malas untuk mengatasi masalah ini sampai tuntas, Obsidian mendapatkan kesempatan untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Vermeil. Efek dari suntikan tersebut membuat Vermeil mengamuk dan tak bisa mengontrol kekuatannya. Mana yang kuat yang dilepaskan olehnya dirasakan oleh semua orang di lingkungan sekolah. Khawatir dengan familiarnya, Alto dan Lilia segera datang ke sana. Ketua OSIS juga hendak datang, tetapi dihalangi oleh golem dewa yang tercipta dari kertas. Ketika Vermeil menunjukkan wujud iblisnya, Obsidian mampu mengendalikannya dengan menggunakan ikatan rantai. Alto dan Lilia bertanya apa maksud dari tindakan gurunya. Obsidian tidak lagi merahasiakan semua itu di depan muridnya. Dia menjelaskan eksperimen yang telah dilakukan dan mengakui bahwa korban yang berjatuhan disebabkan oleh dirinya. Perkataan tersebut membuat Alto sangat marah. Vermeil mendengar teriakannya, langsung menghancurkan rantai ikatan dan mencoba untuk membunuh Obsidian atau setidaknya mencegahnya. Namun, serangan yang dilancarkan oleh Vermeil malah menusuk Alto tepat di bagian jantungnya. Meskipun sedang terluka, Alto tidak pernah menyerah karena Vermeil masih mengincar Obsidian. Alto memeluknya sambil memohon agar dia tidak membunuhnya. Setelah itu, Vermeil perlahan mulai sadar kembali. Untuk menyelamatkannya, Vermeil melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Tujuannya Obsidian gagal tercapai. Obsidian pun menjadi tidak waras, dan ia menyuntikkan sesuatu ke dalam dirinya yang menyebabkan dia berubah menjadi iblis hibrida dengan tubuh sebesar itu. Obsidian yakin bahwa dia bisa mengalahkan Vermeil, namun kenyataannya Vermeil jauh lebih kuat darinya. Vermeil mampu mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan. Beberapa saat kemudian, Alto terbangun dari koma. Dia langsung dipeluk oleh Lilia yang sangat mengkhawatirkan keadaannya. Obsidian akhirnya ditangkap oleh polisi dan golem kertas yang sebelumnya menghalangi ketua OSIS dan perlahan mulai menghilang setelah kejadian itu. Vermeil menjelaskan bahwa dia telah menusuk jantung Alto. Saat ini, Alto masih bisa hidup karena jantung Vermeil ada di dalam tubuhnya. Jika salah satu dari mereka mati, maka yang lainnya juga akan mati. Sejak saat itu, Vermeil jadi jarang berbicara. Kemudian, Alto meminta Vermeil agar bersikap seperti biasa dan memohon agar selalu berada di sisinya. Keesokan harinya, para murid perempuan merasa kehilangan karena Profesor Obsidian sudah ditahan. Sedangkan murid laki-laki juga bersedih karena akhir-akhir ini mereka tidak bertemu dengan Vermeil. Sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi antara Alto dan Vermeil, tetapi Vermeil meminta agar diberi waktu untuk sendirian. Kemudian, saat Vermeil berada di pinggir sungai, Lilia mendekatinya. Tampaknya dia sudah mengetahui dari Alto bahwa Vermeil adalah seorang iblis. Vermeil meminta maaf karena merahasiakan hal itu. Tetapi Lilia tidak terlalu mempermasalahkannya karena Alto juga baik-baik saja. Justru Lilia meminta Vermeil untuk bangga dengan dirinya karena Alto bersedia mempertaruhkan nyawa demi Vermeil. Kemudian, di malam harinya, Vermeil pulang ke asrama setelah berbicara dengan Lilia. Dia memutuskan untuk memberitahu Alto bahwa dia ingin terus bersamanya meskipun dia adalah iblis. Alto merasa lega mendengarnya dan mengatakan bahwa dia juga akan berjuang untuk menjadi tuan yang baik. Pada hari berikutnya, Alto menyuruh Vermeil untuk mengenakan seragam sekolah yang dipinjamkan oleh gurunya. Namun, karena seragam itu terlalu kecil, ada beberapa bagian tubuh yang terbuka sehingga menarik perhatian murid laki-laki di kelas. Ketua OSIS tiba-tiba datang untuk membawa Alto dan Vermeil ke ruangannya karena Obsidian kabur dari ruang tahanan. Mereka tidak menemukan informasi apapun tentang insiden yang terjadi kemarin. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Alto apakah ada hal yang dia ketahui. Alto bersedia menceritakan semua yang dia tahu. Namun sebelum dia menjelaskan, Ketua OSIS malah mengalihkan pembicaraan. Ketua OSIS bertanya apakah Alto menyembunyikan sesuatu dari mereka dalam situasi tersebut. Alto terpaksa memberitahu bahwa Vermeil adalah iblis, tapi jika ada yang ingin menyakiti Vermeil, maka sekalipun anak OSIS, Alto akan melindungi Vermeil apapun yang terjadi. Ketua OSIS, Elena, menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud mengganggunya. Sebaliknya, jika Alto dapat dipercaya, Elena ingin mengajaknya bergabung dengan OSIS. Tawaran untuk bergabung mungkin hanya alasan untuk mengawasi Alto dari dekat. Tetapi Elena beralasan bahwa kemampuan Alto dalam mengalahkan salah satu siswa terkuat di akademi telah membuktikan kelayakannya. Ketika teman-temannya mengetahui bahwa Alto bergabung dengan OSIS, mereka sangat terkejut dan bangga kepadanya. Meskipun dia kuat, belum pernah ada anggota OSIS lain dari kelas 2
Seperti dia, Lilia tentu saja mendukungnya. Tetapi dia juga berniat untuk mengalahkannya dalam ujian perunggu. Saat berada di asrama, Vermeil mengatakan kepada Alto bahwa Elena tidak tampak seperti manusia. Jika Alto menolak undangannya, Elena mungkin akan mengambil tindakan keras. Di tempat lain, Elena berdiri di depan patung, memikirkan perkataan Alto sebelumnya. Kemudian, dia menebas leher patung itu dan meninggalkannya begitu saja. Beberapa saat kemudian, Elena memungkulkan semua anggotanya, menunjukkan bagian kertas dari musuh yang dia lawan. Dia berasumsi bahwa musuh mereka mungkin berasal dari Platinum Square atau seseorang yang mewarisi gelar tertinggi dalam bidang sihir. Saat Alto tertidur, dia memimpikan Vermeil saat masih kecil. Pada saat yang sama, dia juga bermimpi bertemu dengan sosok misterius yang seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya. Kemudian, Alto terbangun. Karena sudah terbangun, ia memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar materi ujian. Karena sering begadang, Vermeil mengajaknya untuk tidur lebih awal. Tetapi karena anggota OSIS menekannya untuk lulus ujian, Alto merasa cemas dan memutuskan untuk belajar semalaman. Pagi harinya, Alto menyiapkan perlengkapan untuk mengikuti ujian. Kemudian, dia pergi ke tempat ujian bersama dengan teman-temannya. Saat berjalan, peserta dari sekolah lain banyak memperhatikannya. Hal ini terjadi karena dalam ujian perunggu, 50% siswa akademi mereka lulus. Sementara di akademi lain hanya 10% yang lulus. Selain itu, hanya akademi mereka yang mewajibkan lulus ujian perunggu untuk naik kelas. Tidak lama setelah itu, mereka berkumpul di tempat praktik ujian. Kali ini, ujian tersebut mengukur jumlah mana melalui kristal raksasa. Inti dari ujian ini adalah memasukkan mana ke dalam api dengan cara menembus kristal. Hasilnya akan ditentukan dari seberapa kuat mana yang berhasil dimasukkan. Meskipun sederhana, sebagian besar murid tanpa kesulitan. Banyak dari mereka kehabisan mana sebelum berhasil menembus kristal tersebut. Kemudian, saat giliran Lilia tiba, dia menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Setelah itu, satu persatu murid berbakat juga mulai bermunculan. Tetapi jumlah yang berhasil masih sangat sedikit dibandingkan dengan teman-teman Alto. Sementara itu, Alto menjadi peserta terakhir yang dipanggil. Awalnya, orang-orang meremehkannya dan beranggapan bahwa dia ditemani oleh ibunya. Namun, dia menjadi satu-satunya peserta yang membuat pengawas terkesan karena menyadari cara kerja kristalnya. Alto sengaja memasukkan mana di tempat tersulit dan mampu mengeluarkan energi besar secara terus-menerus. Bahkan, dia sampai menghancurkan kristal itu menjadi berkeping-keping. Meskipun berhasil lulus dalam ujian praktik, Alto dan yang lainnya harus mengikuti ujian tertulis. Sebelum ujian dimulai, Lilia sempat bertanya apakah ada orang yang lulus dengan nilai sempurna. Shiro menjelaskan bahwa bahkan Platinum Square pun pasti salah di suatu bagian. Tetapi memang ada satu orang yang bisa mendapatkan nilai sempurna di semua ujian. Alto tidak menyangka ada orang seperti itu karena dia juga ingin mendapatkan gelar Platinum Square. Vermeil langsung memberinya semangat agar dia bisa mengikuti jejak orang tersebut. Di tempat lain, Elena dan Jessica sedang latihan duel berpedang. Setelah latihan selesai, Jessica kembali membicarakan Alto karena masih belum percaya bahwa dia menjalin kontak dengan iblis. Sementara Elena menganggap hal ini sebagai keajaiban. Meskipun sebelumnya tidak pernah terjadi, dia memilih untuk mendukung mereka. Beberapa saat sebelum ujian tertulis dimulai, seorang penyusup menyerang peserta dan mencuri kartu identitasnya. Kemudian, saat semua murid memasuki ruang ujian, penyusup itu ikut masuk dan duduk bersebelahan dengan Alto. Meskipun sudah banyak belajar, Alto mengerjakan setiap soal dengan hati-hati. Sementara orang di sebelahnya malah tertidur dan mengganggu peserta di sekitarnya. Ketika waktu ujian hampir habis, orang di sebelah Alto tiba-tiba terbangun dan menyelesaikan semua soal dengan cepat. Setelah menyelesaikannya, dia mengganggu Alto dan peserta lain seolah memberi isyarat bahwa ujian tidak akan pernah selesai. Tidak lama setelah itu, ada laporan bahwa salah satu peserta ditemukan telah terbunuh. Pada saat yang sama, penyusup mulai membuat keributan dengan memanggil Zirah Benteng di dalam ruangan. Vermeil dan para pengawas datang untuk menghentikannya. Tetapi orang itu sulit dikalahkan karena ternyata dia adalah Ayo Raito, orang penyihir termuda yang mendapatkan gelar Platinum Square. Lilia dan yang lainnya ingin menyelamatkan Alto. Sayangnya mereka tidak dapat masuk ke dalam ruangan karena ada yang menghalanginya dengan sihir pemindahan. Zirah berbenteng milik Ayo Raito dilengkapi dengan berbagai senjata. Selain pertahanannya yang sulit ditembus, benteng itu juga dilengkapi meriam yang sangat kuat. Ketika senjatanya digunakan, tidak ada yang bisa menangkisnya, bahkan Vermeil sekalipun. Kemudian,
Saat Vermeil tertangkap, Alto segera mengeluarkan sihir yang sangat kuat untuk melindungi Vermeil. Alto mengerahkan kekuatan aslinya dan berhasil menghancurkan zirah benteng Ayoraito. Namun, meskipun zirah itu bisa dihancurkan, Ayoraito masih belum terkalahkan. Saat Alto hendak menyerang, Ayoraito menghentikan serangan tersebut dengan tombak yang sangat besar. Dalam kondisi terluka, Alto bertanya apa yang akan mereka lakukan terhadap Vermeil. Saat mendengar bahwa mereka akan memanfaatkannya untuk menghancurkan dunia, Alto langsung marah dan mencoba menyerangnya lagi. Namun serangan itu kembali gagal. Vermeil juga tak bisa berbuat banyak karena Ayoraito bisa menghentikan pergerakannya. Pada saat terakhir, muncul sosok perempuan yang pernah dilihat Alto dalam mimpinya. Perempuan tersebut berasal dari ingatan penyihir induk yang menyegel Vermeil di dalam buku. Setelah mengetahui bahwa Alto ingin mendukung Vermeil, perempuan itu segera membawanya menuju dunia pikiran Alto. Diperlihatkan suatu ingatan paling tragis dalam hidup Vermeil. Pada saat itu, Vermeil adalah anak yang ceria. Dia tumbuh bersama seorang suster yang baik hati dan dikelilingi oleh teman-teman yang menyayanginya. Meskipun tidak memiliki hubungan sedarah, hubungan mereka begitu erat seperti keluarga. Mereka hidup sederhana di lingkungan kumuh, tetapi selalu tersenyum bahagia. Pada zaman tersebut, keberadaan iblis masih sangat ditakuti. Karena hanya suster yang mengetahui bahwa Vermeil adalah iblis. Suster berusaha untuk merahasiakan hal ini dari orang lain. Namun situasi damai itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, kelompok anak tetangga menganiaya Vermeil karena melihat tanduk di kepalanya. Mil segera menghentikan tindakan dari anak-anak tersebut. Namun dia sendiri juga cukup terkejut saat mengetahui bahwa Vermeil adalah iblis. Berita tentang keberadaan anak iblis ini tersebar dengan cepat karena saat itu sedang terjadi wabah. Warga mulai menyalahkan Vermeil sebagai pelakunya. Oleh karena itu, mereka menuntut agar suster menyerahkannya untuk dieksekusi. Ketika kemarahan warga sudah tidak terkendali, suster mencoba meredakannya dengan berbicara langsung kepada mereka. Namun, karena warga enggan mendengarkannya, Mil meminta Vermeil untuk menjauhi kota. Vermeil mencoba mengikuti saran tersebut. Namun ketika Vermeil mengetahui bahwa suster dan yang lainnya menjadi target warga, ia memutuskan untuk kembali ke biara. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Dengan alasan telah membiarkan iblis lepas, warga tidak memaafkannya dan membunuh mereka semua. Untuk sesaat, Vermeil terdiam dan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Namun, saat warga mulai menemukannya, Vermeil menunjukkan amarahnya dan menyebabkan bencana yang mengerikan. Wabah yang dialami warga sebelumnya tidak sebanding dengan kehancuran yang ditimbulkan oleh Vermeil. Dia benar-benar meratakan seluruh kota beserta penduduknya. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai iblis paling menakutkan dalam sejarah manusia. Namun, setelah melihat kejadian itu, Alto semakin ingin melindunginya. Dia berkata bahwa meskipun seluruh dunia memusuhi Vermeil, dia akan selalu ada di sisinya. Saat hendak memutuskan rantai dan keluar dari dunia ingatan, Alto dan Vermeil menjadi lebih percaya diri setelah mengetahui bahwa rumor tentang kehancuran yang disebabkan oleh iblis itu adalah nyata. Ayoraito semakin termotivasi untuk menguasai kekuatan yang tak tertandingi. Ketika Ayoraito membicarakan hal buruk tentang Vermeil, Alto dengan tegas memintanya untuk diam. Meskipun orang lain mungkin menganggapnya menyeramkan, sebagai orang yang paling dekat dengan Vermeil, dia paling mengetahui tentang kebaikan Vermeil dan penderitaan yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut Vermeil darinya. Menanggapi pernyataan Alto, Ayoraito mulai mengerahkan serangan terkuatnya. Sementara itu, Alto dan Vermeil segera bersatu untuk menghentikan serangan tersebut. Ayoraito tidak menyangka bahwa mereka berdua akan mampu mencapai kekuatan sekuat itu. Namun, ketika dia bersiap untuk menyerang lagi, tiba-tiba muncul seseorang yang menghentikan pertarungan itu hanya dengan melihatnya. Alto sudah tahu bahwa orang yang datang punya kekuatan yang setara dengan Ayoraito. Namun sekarang dia bukan ancaman karena datang hanya untuk menjemput rekannya. Pada akhirnya, Alto tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka. Namun, peristiwa ini memotivasinya untuk menjadi lebih kuat. Dia ingin menjadi orang terkuat sedunia agar dapat melindungi orang-orang yang berarti baginya. Setelah sihir pemindahan mulai memudar, Alto kembali ke tempat asalnya dan bertemu lagi dengan teman-temannya. Meskipun kemampuan sihirnya lebih kuat, kekuatan fisik Alto masih lemah dan dia belum berpengalaman. Oleh karena itu, dia meminta dilatih oleh seniornya. Jessica mengajarinya cara berpedang, kemudian Chris melanjutkannya dengan latihan bela diri. Pada malam harinya, Alto tidur bersama Vermeil. Saat itu,
Sermei mengucapkan terima kasih kepadanya sambil menunjukkan perasaannya dengan tulus. Pada hari berikutnya, semua anggota OSIS berkumpul karena insiden kemarin telah menelan banyak korban. Pihak OSIS tertinggal diam untuk melindungi akademi mereka dan siap melawan militer atau Platinum Square sekalipun.